yang baru gitu ya, kenal dengan points of view ataupun ikut dalam sesi ini. So, Bapak Ibu, kalau tadi saya sempat cerita, di dalam sesi ini kita akan banyak gitu ya menggunakan dan bermain dengan tools points of view. Nah, supaya nanti Anda nggak roaming ya, apa sih itu points of view dan bentuknya seperti apa gitu ya. Kita ini lagi ngomongin apa sih sebenarnya points of view gitu ya. Apa Mbak Margaret ini kepleset gitu ya ngomongnya ya. Kan yang bener points of view ya. Nggak ada points of view itu. Nah, sebenarnya bukan kepleset Bapak Ibu, tapi memang tools ini namanya points of view. Dan memang berangkatnya dari kata-kata points of view. Points of view, karena udah kebiasaan ya. Berangkatnya dari sana, ngomongin tentang sudut pandang. Nah, so that's why di malam hari ini kita akan bermain dengan tools-nya, seperti yang tampak di layar Anda, bentuknya adalah kartu-kartu gitu ya, yang berisi foto sebenarnya. Di sana nanti ada Anda bertemu foto, Anda bertemu dengan kata-kata, yang mana kita akan mengobservasi bersama, menjelajahi foto dan kata-kata ini bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan insight. Jadi dengan proses kita membuka hati dan pikiran bersama melalui foto ini, harapannya kita bisa menggali banyak insight yang akan kita dapatin di malam hari ini. Siap ya? Jadi nanti kalau Anda dengar kata points of view, kita sebenarnya lagi ngomongin tools ini. Nah, untuk tribes, Bapak, Ibu, Anda boleh mulai siapkan tools-nya. Malam hari ini kita akan pakai faces ya, jadi silakan Anda boleh siapkan faces-nya. Kalau misal faces-nya tidak ada di tangan Anda, juga nggak apa-apa, nanti kita akan bantu dari sini ya. Terutama kita juga akan temenin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut sesi dengan points of view. Siap ya? Nah, oke. Jadi tenang aja Bapak Ibu, di antara Anda yang baru, sebenarnya dalam ruangan ini banyak juga teman-teman dari Points of View Indonesia Tribe. Nah, silakan nanti Anda juga bisa saling kenalan di kolom chat ya. Jadi siapakah yang dimaksud dengan Points of View Indonesia Tribe? Itu adalah teman-teman Bapak Ibu yang udah belajar Points of View duluan ceritanya. Karena di dalam Points of View kita punya jenjang pembelajaran gitu ya, mulai dari level 1, 2, 3, sampai 4. Seperti itu. Nah, kalau nanti Anda pengen tahu lebih banyak lagi, kepo gitu ya, ini toolsnya gimana cara dapatnya Mbak Margaret? Ini kalau misal mau jadi bagian dari tribe, mau jadi bagian keluarga dari tribe ini gimana caranya? Aduh, Anda bisa dapat informasinya dari mana-mana gitu ya. Anda bisa langsung main ke Instagram atau ke Facebook-nya Points of View Indonesia, ataupun Anda boleh langsung kepoin nih orang yang sudah mengundang Anda malam hari ini. Karena pastinya mereka sudah terkoneksi ya, kurang lebih dengan Points of View Indonesia Tribe. Jadi silahkan, Anda boleh kepoin lewat media sosial, Anda boleh tanyain orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini, atau kalau misal Anda kepingin tanya banyak banget gitu ya, seputar dengan points of view atau prosesnya nantinya, Anda juga bisa loh, kita punya yang namanya ruang diskusinya, namanya free live session, yang Anda bisa langsung aja masuk ke registrasi yang ada di situ ya, linknya ya, www.pointsofview.id/experience. Nah, jadi nanti Anda kepingin tanya banyak tentang tools ini, kemudian mengenai bagaimana cara belajarnya, macam-macam lah ya, Anda boleh tanyakan di sana, karena itu adalah kesempatan ruang untuk diskusi Anda. Nah, sedangkan malam hari ini, kita nggak akan terlalu banyak diskusi deh ya, saya juga akan ngomong banyak, tapi malam hari ini kita langsung bermain aja. Dan permainan ini nanti akan langsung dipandu oleh fasilitator kita malam hari ini adalah Bu Sugiyarti. Bu Ati panggilannya, panggilan sayangnya kalau di Tribe. Bu Ati ini, Bapak Ibu, beliau adalah seorang executive coach dan merupakan salah satu alumni sekolah coaching juga yang ada di Indonesia, gitu ya. Lalu kemudian beliau juga adalah seorang practitioner di Points of View Indonesia. Nah, sesuai gelarnya practitioner, beliau sudah selesai nih menempuh jenjang pendidikan yang di level 2 tadi. Nah, di sebelah kanan itu ada Instagramnya Bu Ati. Jadi kalau nanti selama proses ini Anda boleh foto yang banyak, Anda boleh screen capture yang banyak, kemudian Anda kalau mau posting, entah itu di story, entah itu di feed, boleh banget ya. Anda boleh masukkan ke sana, Anda boleh upload, tapi jangan lupa mention juga nih gitu ya, Points of View Indonesia dan juga Bu Ati-nya. Instagramnya adalah growwith.ati.
Nah, seperti yang tampak di layar Anda. Itu nggak perlu lama-lama lagi, kita akan mulai diajak ketawa nih sama Bu Sugiyarti. Silakan Bu Ati. Terima kasih Mbak Margaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya malam ini mengenai ketawa. Dan Bapak Ibu kalau yang hari ini pusing, tadi nggak sempet ketawa mungkin. Nah, hari ini Bapak Ibu malam ini kita akan ketawa bareng-bareng ya. Jadi Bapak Ibu bersiap untuk supaya malam ini bisa lemesin otot sedikit gitu, supaya bisa ketawa gitu. Jangan tegang karena kita akan tertawa bareng-bareng. Oke, saya akan screen sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih tadi udah dikenalin sama Mbak Margaret. Saya kebetulan juga baru aja pensiun, kebanyakan ketawa kayaknya, jadi saya pensiun aja mendingan jadi Gitu coach. Ya? Lebih baik saya fokus jadi coach, jadi trainer gitu, daripada saya kalau di kantor jadi ketawa melulu. Jadi itulah sebabnya saya pensiun per tahun ini gitu. Nah, kenapa sih judulnya Berbagi Tawa malam ini gitu ya? Bapak Ibu mungkin bingung kenapa ya disebut Berbagi Tawa. Jadi ceritanya saya tuh ngeliat artikel di kompas.com. Nah, artikel ini bercerita bahwa menurut penelitian, tertawa itu meningkatkan kesehatan jantung. Kesehatan jantung tuh gimana? Karena sebenarnya kalau kita tertawa itu meningkatkan kadar oksigen kita. Jadi menstimulasi jantung. Sehingga kalau misalnya kita sering-sering ketawa, yang pasti kita akan sehat. Kemudian meningkatkan harapan hidup, juga mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit ini saya ada cerita sedikit. Saya baca salah satu artikel orang bercerita gitu ya, bahwa dia itu penderita multiple sclerosis. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, multiple sclerosis itu membuat si penderitanya tuh kesakitan banget dan jarang bisa tidur. Tapi dia itu mengikuti namanya terapi tertawa atau yoga ketawa, dan juga yoga ketawa. Dan akhirnya dia bisa mengurangi rasa sakit dia dan dia bisa tidur berkualitas. Dan selain itu, seorang yang tertawa, itu tubuhnya juga akan melepaskan neurotransmitter dan hormon. Hormonnya hormon apa? Hormon endorfin. Hormon endorfin itu kalau orang sering bilang hormon kebahagiaan. Biasanya orang yang olahraga nih juga menghasilkan hormon endorfin. Dan kalau kita menghasilkan hormon endorfin, kita menekan hormon penyebab stres, yakni hormon kortisol dan adrenalin. Dan kalau kita jarang stres, kalau orang yang sering ketawa biasanya jarang stres ya. Nah, itu pasti tekanan darahnya menurun. Kalau misalnya tadi dibilang kesehatan jantung juga, kalau kita sering ketawa, tekanan detak jantung kita tuh melambat, bukannya cepat. Kalau kita marah, kita cepat gitu. Nah, itulah sebabnya saya berpikir bahwa kondisi kayak sekarang, orang tuh butuh ketawa banyak-banyak. Supaya apa? Supaya dia bahagia, dia bisa menyebarkan kebahagiaan kepada sekitarnya. Jadi dengan kondisi kayak gitu, kalau kita sering-sering ketawa, yakin deh, yang namanya COVID-19 kayaknya nggak akan kejadian kayaknya kalau di Indonesia. Kalau kita sering-sering ketawa kelihatannya. Nah, jadi itu cerita kenapa saya memilih topik dengan judul Berbagi Tawa. Nah, jadi ngapain sebenarnya kita hari ini berada di sini? Malam ini kita ngapain sih berada di sini ketawa-tawa gitu ya? Nah, yang pasti kita akan, kalau kita ketawa, nggak ada orang marah itu ketawa ya. Tapi yang ada orang bahagia ketawa. Jadi sebenarnya kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan juga nanti kita bisa menularkan kebahagiaan kita kepada sekitar kita. Kalau kita udah bahagia, biasanya orang sekitar kita juga bahagia. Dan kalau orang ketawa, biasanya menularkan tawa kan. Jadi apalagi kalau Cegan yang ketawa itu langsung satu ini pasti ketawa. Jadi Cegan nanti akan ketawa supaya Bapak Ibu di sini juga bisa ketawa. Bareng-bareng kita ya ketawanya gitu. Setuju Bu Ati. Karena ini pada mute semua, at least kita lihat ketawa itu dari raut wajah ya Bu Ati. Betul ya? Iya, betul. So that's why Bapak Ibu yang belum open kamera, saya undang untuk open kamera dong gitu ya. Supaya nular tadi itu katanya. Oke. Kalau bisa open kamera, mendingan open kamera biar kelihatan ketawanya gitu. Kita hari ini akan berbahagia gitu ya. Oke.
kalau kita apa aja yang diperlukan hari ini dipersiapkan nggak banyak-banyak buat Bapak Ibu yang sudah memiliki kartu Faces, boleh disiapkan kartu Faces-nya. Buat Bapak Ibu yang tidak mempunyai kartu Faces, nanti Bapak Ibu saya sama Mbak Margaret akan menyiapkan beberapa gambar. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali dan pengen coba-coba bermain dengan kartu-kartu points of view, silahkan bisa masuk ke linknya points of view. Nanti Mbak Margaret akan menuliskan di kolom chat. Tapi sayangnya kalau di linknya ini kebetulan tidak ada kartu Faces. Jadi yang ada kartu coaching games. Salah satu tools juga dari points of view gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya kartu Faces, monggo silahkan disiapkan kartu Faces-nya. Selain itu, saya juga akan minta Bapak Ibu menyiapkan handphone. Handphonenya buat apaan? Tenang, nanti kita akan bermain dengan handphone Bapak Ibu gitu ya. Dan terakhir saya ingin Bapak Ibu juga menyiapkan kertas dengan pensil atau pad. Bisa nanti kita akan ada sedikit menulis-nulis, nggak suruh nulis cerita kok, nggak suruh nulis esai, tenang aja, nanti disuruh nulis sedikit tapi nggak suruh nulis esai. Kalau nulis esai, nulis cerita panjang, nanti kita nggak selesai sampai tengah malam gitu ya. Oke, nah gimana setiap acara points of view buat Bapak Ibu yang baru, kita tuh selalu dimulai dengan namanya sesi pause. Pause itu apa? Kalau buat saya sendiri, pause itu adalah berhenti sejenak, kita narik napas panjang, menghela napas, fokus pada diri sendiri. Jadi kalau yang hari ini tadi mungkin masih terbawa mungkin pekerjaan, mungkin ibu-ibu yang bantuin anak sekolah masih sekolah di rumah dan masih kesel gitu. Coba sekarang kita agak pause sedikit, kita berhenti sejenak memikirkan semua itu, fokus pada diri sendiri, kita cuma 1,5 jam, nggak usah mikirin menu besok apa buat ibu-ibu ya, buat bapak-bapaknya gitu. Kalau mikir besok kayak saya berangkat kantor naik apa kalau udah disuruh masuk kantor gitu ya. Nggak usah dipikirin, kita berhenti sejenak aja. Margaret akan muterin video, nanti Bapak Ibu silahkan tonton video tersebut, nanti dilihat apa yang dirasakan pada saat melihat video tersebut, kemudian resapi kata-katanya juga boleh, mengambil posisi yang enak nonton, kayak nonton bioskop gitu, tapi ini bukan bioskop gitu, lagi belum boleh kita nonton bioskop ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan menonton video ini dan resapi apa yang makna dari video ini. Bapak Ibu ada yang boleh share ke saya apa yang dilihat oleh Bapak Ibu tadi dan apa perasaan Bapak Ibu pada saat melihat anak-anak itu bernyanyi, anak-anak itu menari, kemudian tadi dengar lagunya Westlife, ada yang boleh share sama saya? Mau di kolom chat boleh, mau buka mic juga boleh, silakan. Kalau ceria, anak yang lucu dari ekspresi wajah saat nari. Lepas bebas, tidak ada beban. Betul, bayi-bayi kok pinter, iya betul. Saya mau share. Boleh, silakan. Ya. Nggak ada beban sama sekali, Bu Ati. Sepertinya mereka itu. Iya. Jadi orang yang sangat mereka benar-benar loncat-loncat ya. Kalau kita ngelihat sama diri kita sendiri sekarang banyak beban pasti. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bu Molita. Ngiri. Ngiri ya kalau misalnya. Ngiri banget itu. Lupa terakhir kapan seperti itu, kapan gitu. Lupa bener kapan seperti itu terakhir. Oke, thank you Bu Molita. Dari chat ada juga anak-anak yang bahagia. Kura-kura Pokemon. Aduh, kura-kura Pokemon. Happy Bu Ati. Kelihatannya happy banget, membawa suasana ceria. Syuting berpengharapan, bebas ekspresi, just enjoy aja. Enjoy, happy, semua terlihat bahagia, semua tertawa, bebas mengekspresikan keceriaan tanpa beban apa adanya. Ingat masa SMP yang sangat menyenangkan. Jauh banget ya kalau SMP, kalau saya. Penuh mimpi yang tanpa sekat.
Perasaan bebas tidak terkekang, keceriaan, warna-warni, lucu. Anak-anak berusaha membahagiakan dirinya sendiri. Sesuatu yang secara logika nggak mungkin bisa saja terjadi. Yes, betul, Bu Dia. Kembali belajar dari kepolosan bayi. Lucu bocahnya, menul-menul gitu. Aduh. Yes. Jadi kenapa saya memilih video tadi? Karena sebenarnya manusia itu dilahirkan dengan kemampuan. Kemampuannya apa? I have a dream. Saya mimpi. Mimpi itu sejak awal kita nggak diajarin sama orang. Kalau jalan kita masih belajar jalan. Nggak ada yang belajar mimpi, itu nggak ada. Belajar nangis nggak ada. Belajar ketawa apalagi nggak ada. Manusia tuh sejak lahir diperbolehkan, diizinkan oleh Allah untuk mempunyai kemampuan tertawa. Nah, jadi itulah sebabnya kalau saya memilih video tadi, karena mengingat bahwa kita itu sebenarnya sebagai orang dewasa itu sangat jarang ketawa. Coba, bagaimana frekuensi tawa kita? Ada satu penelitian yang menyatakan bahwa anak kecil tertawanya 300 sampai 400 kali per hari. Tapi orang dewasa tertawanya berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Tertawanya berapa kali kalau orang dewasa? Langsung ngitung, hari ini gue ketawa berapa kali ya? Kayaknya gitu deh. Pada langsung menghitung seperti itu ya. 10 kali, 15 kali, 3 hari sekali. Waduh, 3 hari sekali. Waduh, panjang banget, jauh banget ya 3 hari sekali. Baru betul, 15 kali per hari orang dewasa itu tertawa. Coba, anak kecil itu 20 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Makanya jarang anak kecil stres. Kebanyakan orang dewasa stres gitu. Jadi bukannya karena stres nggak bisa ketawa, kebalik. Karena nggak bisa ketawa jadi stres sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di bawah 10. Nah, ini pengalaman 3 hari sekali. Bu Heliani, saya berasaan baru 5 kali hari ini ketawa. Ya, baiklah, nanti kita nambah. Hari ini malam ini kita akan tambah tertawa kalau bisa sampai 15 kali ya per hari gitu ya. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu gitu. Nah, kenapa saya mengajak sesi ini berbagi tawa? Karena saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingat memori. Kapan sih terakhir tertawa lepas? Terus bersama siapa waktu itu Bapak Ibu tertawa? Dan mengapa tertawa? Pasti nanti Bapak Ibu akan mulai berpikir, kapan ya saya terakhir ketawa? Kalau hari ini tadi Bu Molita bilang baru 5 kali ketawa. Coba pikirin. Kalau Cek Gan, ya udah pasti Cek Gan. Saya sering ketawa, pasti Cek Gan. Itu udah embed sama badannya Cek Gan kalau itu, Pak ya. Oke, Mbak Ruli hari Minggu sore kemarin. Cek Gan sama saya, kita ketawa melulu. Makanya kita lumayan, Mbak Cek Gan. Nggak ada stresnya kalau kita Cek Gan. Oke. Oke, nah Bapak Ibu, untuk yang belum pernah bermain kartu foto di Points of View, saya akan ngajarin gimana cara ngelihat fotonya. Jadi ini contoh saja salah satu fotonya kartunya Points of View. Cara melihat kartu ini adalah pada saat nanti Bapak Ibu ditunjukkan kartu, mohon dilihat kartu ini detail warnanya, apabila warnanya hitam putih sekalipun, dilihatlah foto itu. Kira-kira kalau disuruh menuliskan cerita apa yang ada di dalam foto tersebut? Kemudian detail dari, kalau misalnya itu adalah muka manusia, lihatlah matanya, lihatlah hidungnya, lihatlah mulutnya. Kemudian juga, kalau misalnya disuruh membuat cerita, 1 menit sebelum foto ini diambil, apa yang terjadi? 1 menit setelah foto ini diambil, apa yang terjadi? Dan juga, kira-kira pada saat Bapak Ibu melihat foto ini, apa yang langsung teringat? Memori apa yang langsung teringat oleh Bapak Ibu? Dan kira-kira langsung yang dirasakan oleh Bapak Ibu pada saat melihat foto ini, foto apa? Ya. Nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan beberapa foto pada saat sesi-sesi kita nanti. Jadi cara memandangnya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali Points of View, menggunakan Points of View, itulah caranya mengobservasi foto di Points of View. Nah, sebelum kita mulai tertawa-tertawa, gitu ya, saya mau ngajakin Bapak Ibu untuk sedikit bergerak. Kita bersiap-siap. Ini saya dapatkan waktu saya ikut sesi namanya yoga ketawa. Nah, jadi kita akan sedikit pemanasan ya sebelum masuk sesi.
Yang pertama, saya akan ngajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Tepuk tangannya tapi ada saya ajarin dulu, tunggu gitu. Kenapa sih tepuk tangan? Karena tepuk tangan itu ekspresi kebahagiaan. Coba saya tanya, ada nggak orang marah tepuk tangan? Nggak ada, yang ada nimpuk gitu. Kalau orang bahagia itu pasti tepuk tangan, makanya ekspresi tepuk tangan itu ekspresi kebahagiaan, penghargaan, rasa hormat, dan itu pasti positif. Bapak Ibu tahu di dalam tubuh kita itu ada 340 titik tekanan. 28 diantaranya ada di dalam tangan kita. Jadi kalau kita sering tepuk tangan, itu melancarkan peredaran darah. Coba Bapak Ibu pernah nggak pijat refleksi? Yang direfleksi apa aja selain kaki? Kan nggak mungkin tepuk kaki ya, tapi tepuk tangan pasti. Tangannya pasti yang dipijat-pijat juga selain kaki. Nah, caranya tepuk tangan, saya minta Bapak Ibu tepuk tangan seperti ini. Perhatikan ya, tepuk tangannya begini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Bisa ikutin? Kalau bisa open kamera silakan. Kalau enggak apa-apa, tapi jangan cheating, jangan nggak mau, saya nggak mau tepuk tangan, jangan ya gitu ya. Ayo, kita sekarang sama-sama saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Kita kemudian tepuk tangan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa yang dirasakan pada saat tepuk tangan? Ada nggak orang tepuk tangan misalnya gini nih? 1, 2, 3 gitu. Nggak ada kan? Pasti senyum. 1, 2, 3. Jadi makanya gerak seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang rasanya pasti udah bersiap untuk tertawa ya. Nah, yang kedua, happy setelah tepuk tangan. Yes, betul, Bu Dia. Saat meeting kantor, kalau dimungkinkan kita ketawa-tawa. Betul sekali, Pak. Oke, sekarang kita akan tarik napas. Nah, caranya tarik napas seperti ini. Bapak Ibu, kalau saya bilang 1, 2, 3, pas hitungan ketiga, tarik napas, tahan napas selama 5 detik, nanti saya hitung. Begitu hitungan kelima, buang napas tapi sambil ketawa. Seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke? Kita bersiap ya. Oke. 1, 2, 3. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan sambil ketawa. Oke, ulang lagi. Kayaknya belum pada ketawa nih kelihatannya nih. Oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang napas sambil ketawa. Oke. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Boleh biar afdol 3 kali. 1, 2, 3. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5 ketawa. Oke, apa rasanya? Nggak apa-apa, kameranya di stop nggak apa-apa, tapi sambil berbahagia ya. Oke? Oke, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, kita untuk bersiap ketawa, kita melakukan peregangan. Coba putar bahunya ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali, lakukan sebanyak 3 set. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang Bapak Ibu udah siap ketawa nih nanti. Kenapa kita perlu peregangan buat di sini? Karena biasanya kalau kita ketawa itu pasti urat-urat di sini tuh bergerak semua gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai bermain. Jadi nikmatin proses bermain dengan kartu Points of View. Yang pertama, ada gambar ini. Bapak Ibu sudah melihat ada di tadi di flyer. Tapi yang saya ingin Bapak Ibu lihat dari kartu ini adalah amati kartu ini, amati warna yang ada di dalam kartu ini.
lihatlah detail orang ini tertawa, mulutnya, matanya, nggak terlihat kupingnya, kalau ada yang bisa lihat boleh. Kartunya Mbak, cegan banget ini memang. Kemudian Bapak Ibu pikirkan kira-kira ini kejadiannya ada di mana. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang ada latar belakang orang-orang yang mungkin sedang di satu tempat, berada di manakah, kejadian ini ada di mana. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di dalam kejadian ini, Bapak Ibu ada di mana? Dan pada saat Bapak Ibu melihat setelah mengamati kartu ini, coba Bapak Ibu pikirkan, memori tertawa apa yang Bapak Ibu pikirkan, yang teringat, terlintas dalam pikiran Bapak Ibu melihat kartu ini. Kapan kira-kira Bapak Ibu tertawa seperti ini? Atau yang mendekati deh, kalau ada beberapa orang yang saya nggak bisa terbahak-bahak. Tadi kan dibilang sama Mbak Red bahwa tertawanya nggak bisa seperti terbahak-bahak. Nggak apa-apa, tapi mendekati seperti ini, geli seperti ini, itu kapan? Boleh Bapak Ibu share sama saya, ada yang mau buka open mic boleh, mau nulis di chat juga boleh. Yes, Cegan, kartunya Cegan banget, ketawa bahagia bebas. Kapan Cegan? Ketawa bahagia lepas. Tapi kalau Cegan mah tiap detik kayaknya kalau Cegan. Ada yang bisa share nggak sama saya? Kapan kira-kira? Kelihatannya banyak mikir terus jadi bingung. Kapan ya saya terakhir ketawa seperti ini? Ketahuan, justru ini udah lama nggak ketawa kayaknya. Saking lamanya ini. Semua pada ingat. Saking lamanya kelihatannya. Saya bisa share sore dengan Bu Dia, tadi sore dengan ponakan saya karena ngetawain ibunya yang suka nonton drakor. Oh iya. Nah, Bu Namirah, iya kapan ya? Bu Molita, waktu family gathering kantor dalam satu permainan. Ini ibu atau bapak Visintia, mungkin ibu ya, pas teman melakukan hal yang aneh atau lucu. Ina, wah, kapan ya? Nah, loh, mari coba kita pikirkan. Tadi sore nonton kartun bareng ponakan, Bu Rafida. Kemudian tiap hari ketawa sama murid-murid. Pak Henry ketika bermain board game sama teman-teman 2 minggu yang lalu. Bu Zakia, kemarin waktu ada kakak saya datang. Coba dipikirkan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tertawa dan sekarang mengingat tawa itu, kejadian itu, apa yang dirasakan sama Bapak Ibu? Rasanya bahagia lagi kah? Mulutnya langsung tersenyum nggak pas inget lagu itu? Kemarin gara-gara WA-an sama siapa ini? Kemarin WA dengan ibu-ibu kompleks negara bicarain Hyun Bin. Waduh, ini canggih banget, ibu-ibu kompleksnya sangat ini banget ya. Baru saja bersama teman video call bisa saja langsung tertawa ngakak. Bahagia itu sederhana, betul sekali. Kemarin malam waktu ngerjain anak, wah ini boleh nih. Waktu panen sawo di rumah, kalau dengar anak-anak nyeletuk, betul. Seorang anak-anak biasanya tuh nggak ada apa-apa juga dia pasti ketawa. Terus nyeletuk, dan kita akhirnya geli aja gitu. Ngerasa seneng lagi, Pak Kanisius kita sering lakukan di kantor dengan peer saya. Sekalipun meeting serius, lalu kita selingi dengan tawa. Bahwa di WA group saling tertawa. Bu Nur tadi malam waktu lihat anak-anak bercanda, lucu, bahagia banget, betul, langsung terasa gitu ya. Tertawa lepas, lihat sesuatu yang menggelikan saat bercanda dengan anak, saat lupa sesuatu, setiap hari tertawa, kadang ngakak habis. Ada yang mau buka mic? Silahkan. Mau share? Ada yang waktu bercanda dengan teman, setiap hari tertawa. Mungkin Pak Kanisius bisa cerita di kantornya biasanya ketawa gimana? Atau ada yang lain? Silakan. Okay. Thank you, saya Kanisius. Saya just share aja. Ya di situasi seperti ini ataupun di kantor, ya biasanya kan kalau kita dikejar dengan seluruh target pekerjaan, tapi karena kita juga punya peers yang mungkin nggak tahu kita semua ini satu visi kayaknya untuk menunjukkan bagiannya kita. Jadi setiap meeting sekalipun itu sangat sulit yang kita bahas, pasti ada aja gerakan yang mungkin teman salah bicara, itu kita jadikan itu bahan untuk jadi ya saling tertawa di antara kita. Ataupun kadang-kali kita teman lagi bicara serius, kita gangguin sampai akhirnya semua jadi ketawa. Jadi itu kita lakukan sehingga walaupun dalam keadaan apalagi kan kita di ya dunia perbankan lagi agak susah sekarang. Tapi justru situasi begini kita itu saling
ya kadang-kali orang katakan kita ini kayak bilang saling ngebully, tapi karena saking dekat itu jadi sudah bukan lagi ngebully, pokoknya apa aja bisa jadi sumber kita untuk menertawakan teman, jadi teman gitu. Oke, terima kasih Pak Kanisius. Jadi sebenarnya adalah mau serius apa, carilah waktu, carilah sesuatu yang bisa membuat tertawa ya Pak ya. Iya. Walaupun kondisi lagi susah sekalipun, ayo kita tertawa aja. Ya, udah daripada kita tambah stres, tambah pusing gitu ya Pak, mendingan kita ketawa aja bareng-bareng ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bu Juliana, kami selalu ada seorang cucu teman bilang, kalau Oma pakai shawl begitu kelihatan deh nenek-neneknya. Ya Allah, kasihan banget ibu orang tua neneknya. Baru tertawa sore tadi dengan teman-teman kantor menertawakan diri kami yang kerepotan dengan kerja online dan urus anak-anak daring online. Lucu dengan cara masing-masing mengatasinya. Betul. Jadi kalau misalnya kalau misalnya sekarang kan banyak ibu-ibu yang sering protes ya, aduh nih sekolah daring, udah diajakin ketawa aja, terus dipikirin aja kira-kira tadi tuh saya berlaku seperti apa ya, terus tadi lucu nggak ya saya gitu. Kalau pas marahnya sih pasti nggak lucu sih, tapi pas udah lalu pasti lucu deh pasti, langsung teringat gitu ya. Jadi positive vibes itu yang seperti Pak Kanisius itu perlu dibangunkan. Jadi adalah pasti kita punya sesuatu yang bisa kita tertawakan. Mau cuma cerita sesuatu, coba. Kalau kita reuni sama temen, pasti kan ketawa-tawa. Nggak pernah ada reuni marah-marahan, nggak ada kan gitu. Karena kita menertawakan dulu kebodohan kita. Dulu sih bodoh, terus langsung mikir ya, oh kesal banget. Tapi sekarang kalau kita ingat, pasti kita ketawa. Nggak ada orang reuni marah-marahan tuh nggak ada sih. Saya agak bingung kalau ada reuni marah-marahan, pasti ketawa, pasti. Semua. Kalau yang temen yang udah lama nggak ketemu. Lihatin aja nanti selesai pandemi ini ya, reuni banyak, restoran penuh pasti. Langsung pada ketawa-tawa semua orang gitu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah share atas sharingnya. Nah, Bapak Ibu sekarang buat Bapak Ibu yang punya kartu Faces, boleh silakan buka kartu Faces-nya. Carilah gambar yang menunjukkan sedang tertawa. Silakan Bapak Ibu pilih, terserah mau kartunya apa. Untuk Bapak Ibu yang tidak mempunyai kartu Faces, Mbak Margaret akan menunjukkan kartu Faces. Silakan Mbak Margaret. Oke. Ini kartunya untuk Bapak Ibu yang belum punya toolsnya. Oke. Ditunggu sebentar. Tampakkah? Sudah tampakkah? Coba saya stop share dulu kali ya, Mbak. Boleh. Silakan. Nggak muncul ya? Tadi muncul, Mbak, sebentar. Sempat muncul ya? Oke, saya tahu lagi. Hilang lagi. Ya. Sip. Nah. Silakan Bapak Ibu memilih yang gambar yang mana. Tolong diingat fotonya, kalau mau dilihat foto yang mana yang paling Bapak Ibu pilih, cegan milih nomor 5 nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu. Sudah, kalau sudah dipilih, sudah diingat kartunya yang mana ya, gambar yang mana ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen lagi. Gambar ini akan tertutup ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, untuk Bapak Ibu yang nggak punya toolsnya, boleh di screen capture ya, Bu Ati, di foto ya, atau betul. apapun, supaya Anda masih bisa mengobservasinya. Ya. Oke ya. Oke. Sip. Oke, saya share screen. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, saya ingin Bapak Ibu memikirkan, pandangi foto tersebut,
Kira-kira tadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih, detail apa yang ada di dalam foto itu, warna, memang warnanya hitam putih, tapi lihat apakah ada bayangannya, kemudian lihat matanya, lihat hidungnya, lihat cara dia tertawa, lihat ekspresi dia seperti apa, dan Bapak Ibu silahkan coba dipikirkan, apakah tawa itu yang Bapak Ibu rindukan? Bersama siapa Bapak Ibu tertawa pada saat itu? Tertawa seperti itu? Mengapa Bapak Ibu tertawa dan bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu tertawa seperti foto yang Bapak Ibu pilih? Oke, ada yang bisa share sama saya? Saya boleh Mbak Ti? Silakan Mbak Cegan. Saya ngelihat dari yang 5, sempet sih kebersit ke-3, tapi tetap balik ke 5. Karena 5 itu dari ekspresi sangat ekspresif banget. Terus si mulutnya kan sampai ngangak banget gitu ya. Ngeliatinnya tuh kayaknya ngakak banget gitu ya. Ngakak, dan saya ngebayangin diri saya sendiri gitu ya. Kalau udah ketawa tuh bener-bener lepas gitu ya, plong. Terus mata pun sampai ini. Terus kalau itu disambungkan dengan body language itu menandakan dia bahagia banget dengan yang ada gitu, dan itu memperlihatkan bahwa dia sangat menikmati rasa ketawanya dan menimbulkan bahagia gitu, Mbak. Oke, Ya, terima kasih Cegan. makasih. Terus Cegan kira-kira kalau Cegan mah tiap hari ya, pasti tiap detik ketawa kayak gitu ya Cegan ya? Iya, aku tuh nggak nyadar ya Mbak, kayak tadi aku kan aku diundang sama temen bikin vlog gitu ya di YouTube channelnya dia. Bagi saya tuh ngerasanya biasa-biasa aja gitu. Pas ngelihat YouTube channelnya, kok saya jadi lucu sendiri, ngelihat kayak ketawa saya sendiri. Padahal membahas satu topik gitu. Ternyata memang udah kebiasa banget gitu ya. Jadi memang udah ngalir gitu. Ya mudah-mudahan tetap positif dan menginspirasi menjadi positif gitu. Terima Ya, kasih oke, Cegan. makasih Mbak Ti. Ya. Oke, ada yang lain yang bisa share sama saya? Mau di kolom chat juga nggak apa-apa untuk share. Kira-kira tawa itukah yang Bapak Ibu rindukan, bersama siapa? Kira-kira Bapak Ibu tertawa seperti itu? Dan kenapa waktu itu Bapak Ibu tertawa? Bagaimana perasaannya saat Bapak Ibu tertawa seperti foto yang dipilih tadi? Ada yang bisa share sama saya? Mau open mic juga boleh loh. Kalau mau open mic silakan. Mau menuliskan di chat juga boleh. Kenapa tadi dipilih foto kayak tadi Cegan bilang bahwa ingin memilih foto yang lain. Tertawa seperti itu dengan room suami, dengan anak-anak, dengan kerjaan rasanya lepas dan plong, ringan hati. Mohon maaf, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu JW. Nah, ada yang lain yang mau share? Ya, saya ingin ketawa seperti gadis kecil itu. Careless, messy, full of curiosity, anticipating, surprises, tertawa bersama orang-orang yang dekat dan saya cintai. Yes. Mengapa waktu itu tertawa? Pasti tertawanya sesuatu yang langsung diingat sama Bu Sis. Ini Ibu kali ya, Sis Yarini. Ada lagi yang lain mau share? Kenapa tadi pilih tertawa itu dan apakah benar tawa itu yang dirindukan? Kalau bukan tawa, kenapa bukan tawa itu yang dirindukan? Bu Ati, selamat malam. Ya, saya bisa share? Silakan. Ya, saya Diah Ningrum. Jadi saya ingat ketawa itu mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi saya nomor 5, Bu Ati, gambarnya. Oke. Ya, saya suka karena tertawanya lepas begitu ya. Yang saya ingat kenapa tertawa itu karena saya ingat cerita teman saya yang gila bayang dengan salah satu aktor Malaysia. Oke. Sampai pekerjaan apa itu sering terganggu gara-gara aktor Malaysia tersebut begitu. Jadi kalau saya berangkat ke Kuala Lumpur sering titip salam sama aktor tersebut, padahal kan nggak mungkin ketemu gitu ya, berarti ya. Jadi kalau mereka ingat itu tuh pasti ingat kejadian itu begitu.
Dan abis ketawa ngakak ya rasanya lega ya, lucu begitu, happy aja. Happy langsung rasanya ya Bu Dia ya. Betul, Saya berarti. begitu ketawa terus ingat gitu, oh ya. Sama kalau tadi ada ibu-ibu yang ketawa dengan ibu kompleksnya ngobrolin siapa Hyun Bin. Saya bukan penggemar drakor jadi bingung gitu. Itu sama kalau kita ada yang orang mau ke Korea titip salam ya sama dia gitu ya. Itu sama kayak gitu ya Bu ya. Iya Bu Ati, lucu banget. Terima kasih Bu Dia sharingnya. Sama-sama. Ibu Molita, iya tertawa seperti itu nomor 4, yang dirindukan. Ketawanya lepas, khas ketawa anak-anak, gak ada beban, gak ada hidden agenda di balik ketawa. Pinginnya sebisa tertawa seperti itu dengan siapapun, tapi susah ya. Oke, tadi kayaknya ada yang open mic, siapa? Mau open mic? Ada yang tadi open mic, gak ada? Nggak ada? Bu Desi, Pak. betul ya? Bu Desi mau share? Saya, Bu? Oh, enggak. Enggak, oke. It's okay. Oke. Pak Kanisius, saya pilih nomor 5 karena saya suka tertawa lepas dan itu yang merupakan stres. Tertawa seperti ini nomor 5 karena sering terjadi di kantor dengan peer. Saya inginkan ini juga terjadi bersama keluarga di rumah. Bu Nunu, tertawa seperti nomor 3 tampak lepas juga. Saya tertawa dengan teman ibu kompleks. Karena kosakatanya seru, boso Jowo, bleduk-bleduk, wah. Jadi ketawanya mendorong ketawa saya, rasa bergizi. Nomor 1, tertawanya gadis itu saat bercanda dengan keluarga terdekat, dengan cara berulang-ulang, dengan tertawa, bisa membuang rasa kesepian dan gelisah, dan perasaan menjadi bahagia dan plong. Yes, tertawa itu. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, saya juga baca satu artikel lagi bahwa kita kalau tertawa, tanpa sebab sekalipun, atau kita tertawa pura-pura, sebenarnya tetap si badan kita tuh mengirimkan sinyal positif. Jadi nggak ada bedanya antara ketawa benar-benar ketawa dengan ketawa pura-pura. Jadi sebenarnya kalau kita sering-sering ketawa, maka badan kita itu akan lebih kerasa enteng, kita akan rasa bahagia terus. Itulah sebabnya kalau disebut yoga ketawa. Kenapa yoga ketawa itu kita nggak ketawa benar-benar. Kalau yang belum pernah ikut yoga ketawa, di yoga ketawa kita itu nggak diputerin film lucu, enggak. Bener-bener suruh ketawa. Kayak tadi kalau Bapak Ibu ingat, saya suruh narik napas terus habis itu ketawa. Persis seperti itu. Jadi memang nggak ada sesuatu gitu. Tapi kan pada saat kita melepaskan napas dan tertawa itu rasanya langsung plong. Karena memang pada saat kita tertawa, sinyal yang dibawa oleh badan kita adalah sinyal kebahagiaan, sinyal positif. Nomor 5, ketawa habis usilin teman kerja atau keluarga, kadang untuk menyegarkan suasana. Ini kesian orangnya sih, jadi dibully. Tapi memang pasti seru gitu kalau yang seperti ini. Oke. Ya. Yang mau share Bu Arti? Bu Nina. Ya. Saya milih nomor 1. Saya ngelihat kan anak ini kebetulan hampir seumuran anak saya, baru ya 4,5 tahun mau 5 tahun. Matanya itu bercahaya. Matanya bercahaya, jadi saya merindukan. Ini yang saya rindukan. Jadi matanya bercahaya gitu loh. Dan ya kita tahulah anak-anak sekarang kan semuanya sekolahnya udah online daring. Terus kan tekanannya juga belum lagi orang tua harus ngajarin, pokoknya lebih galak dari gurunya kan. Jadi stres anaknya ya? Iya, bisa stres. Jadi ya tawa anak ini, kalau anak itu bisa tertawa dengan happy-nya, kita juga pun merasa bahagia. Ya, kalau anak saya tertawa, pasti saya rasanya juga akan tertawa. Perasaannya ya bahagia. Itu sih senang melihat anak tertawa. Kalau anak tertawa tuh pasti kita ikutan ketawa ya Bu Nina ya? Iya, senang kayak bahagia gimana gitu ya. Halo. Jadi besok nggak bakal marahin anaknya lagi kan Bu ya? Biar anaknya bisa ketawa ya Bu ya? Ini dia anaknya. Halo. Dia mau dimarahin mama ya? Salah. Mau bobo dia nih. Halo Bobo.
Dadah. Halo, dadah. Dadah. Terima kasih Bu Nina sharingnya. Bu Bu Nurul nomor 1, tertawanya gadis itu saat bercanda dengan keluarga. Oh, ini udah tadi ya. Pak apa Bu, saya kurang tahu nih. ME Barlin nomor 5, ketawa habis susulin teman kerja atau keluarga, kadang untuk menyegarkan suasana. Ibu Desi, tertawa lepas yang selepas-lepasnya bersama teman dekat, menertawakan kebodohan yang pernah dilakukan. Nah, tadi saya bilang reuni itu sangat ini banget. Masalah yang sebelumnya dirasa membebani jadi sesuatu yang lucu. Henry nomor 3, saya merasakan emosi sayang dan penuh cinta di balik ketawanya. Jadi keinget bersama dengan pacar, dijailin atau dikit-dikit bahagia, dikit-dikit dia bahagia dan berasa full love. Oh ya, serasa dunia milik berdua ya Pak, yang lain in the cost gitu ya. Oke. Nomor 4, tawa yang penuh keceriaan, kehangatan, penuh cinta kasih bersama keluarga bisa ceria lepas bersama tanpa ada sekat-sekat tua muda. Ya betul Pak. Kalau ketawa nggak peduli Pak, tua muda, anak kecil juga sama aja kok semua. Ketawanya jenisnya akan sama seperti yang tadi ditunjukin sama Mbak Margaret. Ya, gitu. Oke, Bapak Ibu terima kasih yang sudah sharing. Oke, saya pilih nomor 5 karena tawanya mewakili gaya tawa para jagoan juniorku. Sama dengan Bu Nina, mengingat anak-anaknya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang selanjutnya adalah, Bapak Ibu tadi udah tertawa, udah melihat kan, udah memilih tawa yang tadi Bapak Ibu sudah pilih. Sekarang coba Bapak Ibu pikirkan, kenapa Bapak Ibu selama ini tertahan untuk bisa tertawa seperti itu? Bayangkan kenapa tadi tawa yang dipilih, tadi kan udah dipilih nomor 5, nomor 4, 3, 2, 1. Kira-kira kenapa ya? Saya kok nggak bisa ya tertawa seperti itu sekarang ini. Tadi Bu Nina cerita, oh iya saya ingat anak saya sekarang malah sering dimarahi, padahal dulu nggak seperti itu. Dia karena saya juga stres ngajarin online. Coba Bapak Ibu sekarang pikirkan. Apa sih, kapan kira-kira yang menahan Bapak Ibu untuk tertawa seperti itu? Ada yang bisa share? Oke. Pak Deki tertahan sama kesibukan pekerjaan. Belajar dari Pak Kanisius kayaknya Pak Deki. Soalnya sama-sama sibuk, sama-sama, tapi bisa ketawa Pak. Bu Karin, overthinking, very anxious. Bu Nunu bisa tertawa, tapi perlu pemicu dulu yang bisa tertawa, jadi muter cari Chaplin. Oke, karena tidak ada stimulusnya yang membuat ketawa lepas. Bu Dewi banyak kesibukan masing-masing, banyak maunya. Bu Julia, rasanya nggak ada yang bisa nahan, kecuali lagi dalam forum yang sangat resmi. Kadang saat meeting juga bisa kok ketawa lepas. Pak atau Bu Iko, nomor 5, tertawa, oke. Bu Nina, target yang belum tercapai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih kerasa pengen ketawa tapi susah ketawa, ingat aja yang tadi saya ajarin. Tepuk tangan, habis itu ketawa. Narik napas, tahan napas, ketawa. Pasti bisa ketawa. Jadi nggak akan, praktekkan yang tadi saya ajarin. Kebanyakan negative thinking, overthinking, yes, itulah sebabnya kenapa kalau anak kecil 300-400 kali per hari, dia nggak punya hidden agenda. Dia nggak pernah overthinking. Tapi kalau orang tua, kalau orang dewasa, pasti overthinking. Stres di kerjaan, dibawa balik ke rumah. Jadi itulah yang berbeda dari anak kecil. Anak kecil cuma main-main, coba deh perhatiin anak kecil main. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, tetap ketawa dia. Kalau kita harus nyari dulu, apa sih lu ketawa gitu. Pasti kita gitu. Langsung orang ketawa, apa sih lu ketawa gitu. Kalau anak kecil kagak ada, nggak ada. Dia nggak bakal nanya sama temennya, kamu kenapa ketawa, kenapa, nggak apa-apa. Temennya ketawa, dia pasti juga ketawa. Kemudian social distancing, jarang instruksi, langsung jauh berkurang. Saat mikirin target kerja, oke, jadi nggak tertawa karena mikirin target kerja. Tertawa aja, Pak. Target tetap target, dikerjain aja, tenang aja. Tetap akan ada kok target itu. Kita mau tertawa, mau nangis, tetap akan ada target itu. Jadi lebih baik ketawa daripada kita pusing mikirinnya gitu ya. Oke, ada yang mau open mic juga boleh. Banyak yang menyangka tertawa lepas tidak sopan, tidak menjaga attitude, tidak menjaga citra diri.
Bu Molita kebanyakan pikiran kali ya, dan kalau berhadapan dengan orang mikirnya kerjaan melulu, kecuali dengan orang-orang yang betul-betul sudah dipercaya. Yes, carilah temannya yang sudah bisa dipercaya ya Bu Molita. Kalau Pak Greg banyak yang menyangka tertawa lepas tidak sopan. Betul, ada beberapa ajaran yang menyatakan bahwa tertawa lepas nggak sopan, nggak jaga attitude, nggak menjaga citra diri. Jadi terkadang kita juga menahan diri. Padahal kalau tertawa bukan masalah ketawa lepas saja, tapi tertawa. Yang penting ketawa, Pak. Mau ketawa hahaha itu boleh. Dan kita nggak perlu ketawa di depan orang. Bisa juga kan ketawa sendiri tadi kayak tadi. Bergerak sendiri langsung ketawa juga. Nggak ada yang larang kita sebenarnya. Tertawalah sebelum kita dilarang. Tertawa, oke? Oke, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah, sekarang saya ingin Bapak Ibu mulai mengambil handphonenya. Dan sekarang Bapak Ibu saya minta untuk tertawa seperti yang tadi dipilih dan difoto. Selfie, kita waktunya selfie sekarang, silakan. Bapak Ibu ikut tadi ketawanya ikutin yang tadi dipilih gambarnya. Terus pas sambil ketawa seperti itu, fotolah, selfie lah, silakan. Nurul nggak bisa nahan, pasti tertawa walaupun hanya 1 kali sehari, dalam keadaan banyak pikiran dan banyak pekerjaan. Sama Bu, saya juga. Saya ketawa-tawa aja Bu. Sama Cegan juga kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Sudah berfoto? Silakan sambil tadi ya nyontohin yang ketawa ya tadi tuh. Ketawa foto yang tadi, inget-inget gitu. Ada yang ketawa lepas, ada yang ketawa sambil senyum-senyum. Silakan difoto. Sudah? Betul, Bapak Ibu. Kalau sudah, saya ingin Bapak Ibu melihat foto tadi yang barusan diambil. Silakan Bapak Ibu melihat dan langsung dilihat. Pada saat melihat foto tersebut, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat melihat foto tersebut. Senang, Bu Maria. Ada lagi yang lain? Tertawa sendiri kok mirip banget ya? Ya iyalah, orang yang difoto diri sendiri kok. Bu Nina merasa cantik? Yes, alhamdulillah. Pak Henry ingin seperti ini terus. Kalau Mbak Margaret aneh kayak dipaksakan mirip. Kayak dipaksakan mirip, ya benar sih. Kadang-kadang mirip. Mirip sama siapa gitu. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau share? Ada yang mau sharing buka mic? Boleh loh. Silakan siapa yang mau buka mic untuk bercerita apa rasanya pada saat melihat foto sendiri gitu. Mirip model yang dipilih tadi, Bu Juliana, yes. Alhamdulillah. Merasa kembali ke masa kecil, merinding. Loh, kok saya ternyata bisa senyum bahagia. Ini Ibu Poppy kali ya. Ibu Poppy boleh share kali ya, open mic, kenapa merinding? Jadi ingat waktu sama teman-teman dekat ketawa bebas. Bu Julia karena jarang selfie, rasanya jadi tambah lucu. Jangan lihat wajah sendiri lucu, fresh, plong, bahagia. Oke, Bu Molita kelihatan seperti bahagia, seperti foto nomor 5, tapi kok nggak berasa plong. Bu Eliani, berasa jadi gendut, tenang aja Bu, saya juga gendut kok Bu, tenang aja. Saya ngeliat orang makan aja jadi daging, tenang aja Bu, sama kita. Apalagi ngeliat diri sendiri Bu, langsung. Bu Nurul, kagum senyum sendiri dan ingin terus berfoto. Bagus. Mungkin tadi siapa, Bu Poppy atau Bu Molita boleh share. Bu Poppy merinding, kalau Bu Molita kok nggak berasa plong, boleh share. Open mic juga boleh. Iya. Apa ya?
kan berusaha meniru Ya, sorry Bu Molita, boleh di-unmute dulu. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi akan berusaha menirukan seperti foto yang nomor 5, maaf bukan nomor 4, nomor 5 tadi ya, yang gambar foto anak-anak yang ketawa itu. Berusaha sih seperti itu gitu, tapi mungkin karena bukan dari hati ya ketawanya, jadi ngelihat fotonya sih mirip ya menurut saya loh gitu, mirip tipe ketawanya gitu, tapi karena merasa harus mirip, jadi bukan dari hati gitu, jadi itu yang membuatnya nggak plong, dan itu yang memang sering terjadi sama saya gitu, terus terang aja gitu. Jadi tapi ntar kalau dan udah itu yang tadi saya bilang, rasanya seperti sekarang, rasanya sekarang juga nggak plong. Sekarang lebih apa ya? Mungkin lebih sedikit lebih plong ya gitu. Artinya saya memang bukan bangsa orang yang saya tuh ketawanya ngakak gitu, tapi bukan karena saya jaim atau apa, tapi saya gampang berteman dengan semua orang, tapi susah untuk merasa dekat dengan semua orang gitu. Jadi saya ini orangnya agak picky kalau misalnya harus tertawa ngakak seperti itu gitu. Itu aja sih mungkin yang bikin saya harus punya alasan kuat untuk bisa ketawa seperti itu. Itulah intinya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Bu Molita. Jadi intinya adalah kalau misalnya saya ketemu temen yang memang pas sama saya baru bisa ketawa ngakak seperti itu gitu ya. Betul, betul. Jadi nanti harus nyari temennya yang bisa ngajakin ketawa seperti itu dan sering-sering. Nah, kan ketawa kan? Oke. Thank you, Bu Molita. Oke. Tadi Bu Popi ya? Ada Bu Popi, Bu Ati. Silakan. Bu Popi? Halo. Hai. Ya, silakan, Bu. Silakan. Kenapa tadi saya bilang merinding? Karena sekarangnya kalau lagi ketawa ngaca sendiri. Kalau lagi ngetawa kan biasanya kita nggak pernah ketawa. Nggak pernah ngeliat. Tapi begitu ngelihat foto, kayaknya ngaca. Kok bisa ya gitu loh. Karena kalau saya dapat fotonya ini. Saya dapat foto ini sebenarnya kalau dilihat ada dua. Ada yang di sini, ada yang di belakangnya. Yang di belakangnya ada gambar cewek, dia juga ketawanya ketawa bahagia gitu. Pas saya tadi nyoba foto sendiri, kok lucu ya, kok bisa juga ya gitu. Bisa juga rasa bahagia atau bisa juga ketawa? Bahagia. Bisa ketawa seperti itu. Ikutin foto ini terus jadi saya berpikir sesuatu yang membahagiakan saya gitu. Oke. Jadi ada yang dilihat di foto ini bisa bahagia gitu ya? Bahagia. Oke, terima kasih Bu Popi. Pak Kanisius jadi mertawan diri sendiri juga, sekalian jadi plong. Bagus. Coba deh Bapak Ibu, saya mau nanya, ada nggak yang pernah foto selfie nggak ada senyumnya, nggak ada ketawanya? Nggak bakal, nggak ada orang yang sambil senyum, sambil nangis, terus ketawa. Kagak mau, pasti. Saya nggak mau kalau di foto jelek banget, gue kagak mau langsung. Pasti langsung di-delete deh pasti. Langsung pasang senyum. 5 cm kiri kanan, nah buka mulut dikit langsung foto, ya kan? Jadi memang sebenarnya tertawa itu, pas selfie tertawa, itu membuat kita bahagia pas kita lihat. Tadi kayak kata Bu Popi, kita lihat, ya saya bisa ketawa ya, bisa ketawa bahagia ya. Jadi sebaiknya kalau lagi marah, coba deh lihat fotonya langsung. Gue jelek banget ya, coba langsung senyum, ketawa. Pasti langsung beda rasanya. Kalau Bu Namirah bilang, dulu kata orang-orang saya sering ngabodor spontan dan bikin orang-orang ketawa. Tapi sekarang saya lupa gimana cara spontan ngabodor. Nah, Bu Namirah boleh cerita sama saya dulu ngabodornya kayak apa, Bu? Ingat nggak, ada yang diingat nggak ngabodornya apa yang bisa bikin orang-orang ketawa? Bu Namirah? Ngabodor itu bahasa apa sih, Bu Ati? Ngabodor tuh bahasa Sunda. Lucu. Oh, ya ampun. Ngabodor itu. Ngabodor. Ngabodor. Bu Namirah mungkin mau share sama kita? Boleh nih Bu Namirah. Karena dulu ceritanya tawang tadi.
Silakan. Ada Mana suaranya. Bu Namira? Hai Bu Namira. Kayaknya nggak ada ininya suaranya, nggak apa-apa. Jadi ngabodor tuh kalau kita sering ngobrol bercanda gitu loh Mbak Red, ya itu ngabodor kalau orang Sunda bilangnya gitu. Iya, Spontan ngabodor gitu. Jadi kalau ada apa dia nyeplos orang langsung ketawa semua gitu ya. I see. Hey. Lina, saya pilih gambar 1. Tertawaku nggak sepolos tawa anak di gambar 1. Begitu di foto langsung kayaknya nggak sepolos seperti itu ya. Mungkin harus dilihat dulu apa kira-kira yang membuat Bu Lina tidak sepolos seperti itu. Karena nggak ada bedanya antara anak kecil sama orang dewasa tertawa. Polos tinggal polosnya mah ya, kalau ketawa semua mukanya akan sama gitu. Ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, tadi kan kita udah melihat ya, kita tertawa, kita melihat foto yang bisa kita lakukan, tertawa seperti apa, berfoto tadi untuk melihat tawa yang kita pilih. Nah, Bapak Ibu, sekarang siapkan pensil atau pen dengan kertasnya. Saya ingin Bapak Ibu coba berpikir, merenung. Kira-kira, ingat nggak tadi kita ngapain berada di sini? Membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan sekitar kita. Sekarang Bapak Ibu coba pikirkan, bagaimana Bapak Ibu bisa menularkan tawa lebih baik lagi kalau tawa yang tadi dipilih bagi lingkungan Bapak Ibu. Lingkungan di sini bisa pasangan, suami atau istri, anak, orang tua, kakak, adik, kalau yang masih belum menikah, punya cowoknya atau ceweknya, atau mungkin lingkungan yang lebih besar seperti kantor atau RT RW tadi di kompleks. Nah, Bapak Ibu boleh menuliskan di dalam kertasnya dan pensilnya bagaimana Bapak Ibu bisa menularkan tawa tersebut. Saya akan memutarkan lagu untuk menemani Bapak Ibu memikirkan bagaimana caranya. Di kolom chat, Bu Karin, you smile as your makeup. Yes, keren. Cheer up like the sun will shine all day long. Yes. Kemudian Pak Henry, dengan saya menjadi otentik di depan orang-orang. Mau kelihatan bodoh, botol, dan lain-lain, ya nggak apa-apa ya, betul. Yang penting memberi kita bahagia, orang lain juga bahagia. Lagunya bikin bahagia dengan pengen gerak dan tertawa. Yes, benar Cegan. Bu Heliani ya, Ibu Heliani dengan banyak menebar senyum. Bu Julia suka banget lagunya, apalagi yang versi Alex Boy yang nyanyinya sama choir anak-anak. Bu Dewi membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Betul, betul. Bu Dewi baru sebarkan kebahagiaan dan ceria itu ke orang lain. Betul. Kalau kita udah bisa membahagiakan diri kita sendiri, kita pasti bisa membahagiakan orang lain. Bu Nunu keluarin celetukan, entah ke satpam, ke Pak Kebon, kompleksnya singkong. Waduh, kalau misalnya nanti mereka bingung, ini kenapa ya Bu Nunu kok jadi sekarang ini banget ya? Kalau Cegan selalu berpikir positif terhadap apapun, jadi mudah tertawa dan bahagia. Betul sekali. Kita harus berpikir positif supaya kita tetap bahagia. Atau kebalikannya, kita tertawa terus sehingga kita berpikir positif. Pak Kanisius mulai dari diri sendiri, kemudian dengan keluarga, dan sediakan waktu bersama keluarga. Cari momentum, betul. Bu Molita selalu tersenyum dan pengen goyang kalau dengar lagu ini. Dalam situasi apapun. Heran, bagus. Ya betul, kita dengerin lagu ini pasti langsung pengen goyang dan tersenyum. Bu Lina menyapa sambil tersenyum. Bu Maria sebanyak-banyaknya berbagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau buka mic? Silakan kalau ada yang mau buka mic. Silakan. Ya, Bu Nurananda, Ibu apa Bapak? Silakan Nurananda. Silakan tinggal unmute. Bu mau tanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ananda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ingin bertanya nih,
apabila kita sudah senyum, tapi orang itu tidak berbalik senyum kepada kita. Jadi seakan-akan kita senyum, tapi tidak ada balasan gitu, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Bahkan orang itu cemberut aja gitu. Oke. Bertanya, Mbak Nurananda, Mbak Nanda atau Mbak Nur kalau dipanggil? Nanda, Bu. Oh, Mbak Nanda. Mbak Nanda coba. Nanda, Bu. Pada saat Mbak Nanda. Kalau Mbak Nanda senyum, apa yang dirasakan sama Nanda? Bahagia? Iya, bahagia pastinya. Ya, bahagia kan? Nggak usah peduliin orang lain, yang penting senyum aja. Bahagiakan diri sendiri dulu. Nggak usah mikirin orang lain dulu, bahagiakan diri sendiri. Pada saat kita sudah tersenyum, orang lain nggak tersenyum, orang lain yang akan stres. Kitanya mah nggak stres. Kan yang penting bahagia diri kita sendiri. Benar nggak? Benar. Jadi tadi kan banyak tuh yang bilang, bahagiakan diri sendiri dulu, baru bahagiakan orang lain. Ya udah, bahagiakan diri kita sendiri dulu. Kita senyum nggak dibalas, ya udah, yang penting kita senyum. Kita yang beramal, bukan dia yang beramal. Senyum kan amal, bukan? Betul kan, Mbak Nanda? Halo? Sepertinya ya, amal. iya. Oke, senyum itu beramal. Jadi ya udah, betul, kita Bu. senyum, orang lain yang nggak beramal. Ya? Oke. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak Nanda. Ibu Syahrini jujur dan otentik terhadap diri sendiri, punya pandangan positif terhadap diri. Betul. Tadi yang Mbak Nanda bilang, kita positif aja sama diri kita sendiri. Ibu Desi, cari sisi yang lucu dari setiap situasi yang membuat kita sendiri ingin tertawa dan tersenyum, nanti dengan sendirinya akan menular ke orang lain tanpa harus memaksakan diri melucu supaya orang lain tertawa. Betul. Bu Nurul suka membuka celetukan positif pada teman agar bisa tertawa lepas. Ingat tadi Pak Kanisius bilang, walaupun lagi stres, ya udah, ada aja yang bisa dibikin supaya tertawa. Bu Julia, ada pepatah yang bilang smiling is contagious. Ya betul. Coba deh perhatiin. Kalau kita tertawa ngelihat orang tertawa, jadi itu sebenarnya salah satu yang digunakan, teknik yang digunakan dalam yoga tertawa. Kenapa? Jadi kalau misalnya orang tertawa, kita ngelihat orang tertawa, pasti kita langsung ketawa. Sometimes slowly, smile is contagious, sometimes slowly. Yes, betul. Ibu Bianti, yes, betul Bu. Smile, it cost nothing. Nggak ada yang suruh bayar kok. Tertawalah sebelum dilarang atau disuruh bayar. Jadi tertawalah. Oke. Bu Julia, kalau orang tua saya ngajarin yang punya etika harus berinisiatif untuk memberi sapa dan senyum terlebih dahulu. Karin, it's free and it can help your face muscle workout. Yes, betul banget. Jadi pada saat, makanya dibilang orang yang banyak tertawa awet muda. Cegan tuh awet muda banget mukanya. Karena tertawa terus ya, Cegan. Ketika kita tertawa dari hati akan menularkan tawa juga berbahagia. Yes, terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Oke, selanjutnya saya ingin Bapak Ibu boleh share ke saya. Apa sih insight yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi malam ini? Ada yang mau boleh sharing? Dibuka mic boleh, mau lewat chat juga boleh. Silahkan Bapak Ibu share ke saya apa yang Bapak Ibu dapatkan insight dari sesi kita malam ini. Silakan. Cegan, tertawalah dengan relax. Apalagi, siapa lagi yang mau share? Yang mau buka mic juga boleh ya, Bapak Ibu. Being happy is a choice, Bu Karin, betul. Being happy is a choice. Nggak ada orang yang bisa memutuskan kita bisa happy atau enggak. It's ourselves yang memutuskan apakah kita akan. Cegan, silakan. Cegan, silakan. Halo, Mbak Ti. Cegan, mau share? Ya, silakan. Ya. Cegan. Kalau bagi saya, tertawa itu adalah datangnya dari hati. Nah, hati itu ketika kita menyalurkan kondisi ketawa, itu tuh ada saluran yang dari hormon endorfin itu akan menyalur pada orang lain. Jadi kalau kita tanpa lakukan dengan rileks dan dengan benar-benar plong, tanpa ada batasan dan tidak ada
jeda-jeda atau halangan, itu tanpa sadar orang itu akan terbawa ketawa oleh kita gitu. Jadi hayu Bapak Ibu, kita kondisikan bahwa bahagia itu kita yang mengkondisikan. Kalau saya pikirnya gini, loh kok tawa itu kan nggak mesti bayar. Kedua, ketawa itu membantu hidup kita gitu ya, hidup kita akan menjadi lebih rileks, lebih bahagia. Kalau saya prinsipnya dalam kondisi justru tertekan oleh suatu target atau dreams, disitulah saya harus tertawa karena aliran darah kita menjadi lebih sehat, lebih ringan, dan hormon endorfin itu membuat kita lebih bling-bling gitu kalau yang saya rasakan ya. Jadi lebih enak dan itu membawa rileks dan banyak yang saya rasakan orang pun jadi bahagia bersama kita. Itu aja Mbak Tit. Terima kasih. Cegan coba ketawa dulu dong, Cegan. Thank you, Cegan. Saya maksudnya ngakak soalnya ketawanya. Thank you, Cegan. Oke, sama-sama. Thank you juga. Ya, welcome. Bu Nunu, bahwa tertawa itu vitamin tubuh, lepas beban asal jujur. Yes, Bu Dia akan berusaha lebih banyak tertawa, happy untuk diri sendiri dan lingkungan. Bu Bianti, hari yang dimulai dengan smile umumnya menjadi hari yang menyenangkan. Betul, jadi senyumlah pada saat kita bangun tidur langsung tersenyum. Bu Dia, tertawa aja, jangan pakai ribet, bener Bu. Ngapain kita mikirin ya? Bu Karin, hati yang gembira adalah obat. Bu Nina, tertawa bisa menjadi amal. Pak Kanisius menguatkan saya untuk terus melakukan apa yang sudah saya lakukan dan akan terus menebarkan tawa bagi banyak orang sehingga orang lain juga bisa bahagia. Bu Julia, kadang kepahitan, masalah, dan beban hidup membuat kita lupa untuk senantiasa tersenyum, tertawa sebagai salah satu wujud mengucap syukur. Seperti Cek Gan bilang, endorfin membuat kita lebih sehat, positive vibe juga menular ke orang-orang sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah sharing. Nah, Bapak Ibu, apa insight yang Bapak Ibu dapatkan harus dibuat dalam bentuk tindakan. Silakan Bapak Ibu berpikir apa yang tindakan yang Bapak Ibu mau lakukan dalam 24 jam ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Boleh Bapak Ibu, kalau mau ada yang sharing boleh. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu perlu waktu untuk berpikir, tapi jangan kelamaan dari sesi kita malam ini, biar Bapak Ibu punya rencana untuk bisa terus tersenyum dan tertawa. Bu Namira, tertawa saja, jangan pakai mikir, bener banget Bu. Bu Nurul, senyum itu ibadah dan hati menjadi sehat dengan mengembus napas dengan cara beristighfar, insya Allah masalah akan menjadi. Bu Ana, tertawa ekspresi kebahagiaan sehingga orang, keluarga, sehingga orang terdekat akan bahagia juga. Mbak Fani, senyum di depan kaca. Mbak atau Ibu atau Bapak, M.E. Barlin, tertawa jujur apa adanya, tidak dibuat-buat, selaras pikiran, perasaan, mimik, tidak ketawa pelarian. Bu Nunu, terus praktek senyum paling tidak menggembirakan diri dulu. Betul, yang penting gembirakan diri dulu, baru gembirakan yang lain. Cegan menikmati hidup apapun kondisinya, bisa bahagia dengan tertawa, membuat orang lain bahagia, juga ibadah. Oke, Bapak Ibu, Bu Francisca berbagi senyum dengan keluarga dan teman-teman. Oke, Bapak Ibu, untuk sekarang saya ingin Bapak Ibu buka mic dan buka juga videonya. Kita tertawa bareng-bareng sesuai ketawa yang dipilih, nanti akan difoto oleh Mbak Margaret. Silakan Bapak Ibu tertawa bareng-bareng, kita akan membawa ya. Silakan. Wati boleh stop. Nah, jadi kelihatan semua nih. Udah siap ya? Semua di-unmute. Saya bantu unmute dari sini semuanya kan. Nah, ketahuan nih siapa yang tadi senyum hantu. Oke, karena di sini kita punya 4 tim Bapak Ibu, jadi Anda perlu tahan tawanya sekitar 10 detik. Siap? 10 detik ya? Siap ya? Pokoknya ketawa aja gitu ya. Oke, 1, 2, 3, silakan mulai.
Oke, masih slide 2. Anda perlu sebentar. masih ada 2 slide ya. Jalan 3. Sebentar lagi. Dan sekarang jalan yang keempat. Mantap. Mbak Catherine nih. Oke. Terima kasih Mama Margaret. Saya kembalikan ke Mama Margaret. Ayo. Wati. Mbak. Udah nggak berhenti luangkan ketawanya. waktu hari ini. Silakan Mbak Margaret. Oke. Thank you banget Bu Ati, kita malam hari ini udah diajakin ketawa. Yang mana ternyata ada juga Bilang nih, apa, Dede? Ketawa terakhirnya tuh 2 bulan yang lalu. Ya ampun, baru sekarang bisa ketawa lagi ya. Bukan. So Bapak Ibu, patut bersyukur banget gitu ya. Kita udah malam hari ini diingetin, wah ternyata kita punya ketawa itu gratis kok ya. Ketawa itu gampang. Kitanya aja yang banyakkan pikiran gitu ya. Takut nggak enak dilihat orang atau justru malu. Justru malah ternyata resources itu kita punya dan itu bisa justru membantu kita ya meringankan stres mungkin. Nah, siapa nih yang udah mulai otot-otot mukanya mulai lemas? Nah, ini biar anti keriput ya, biar awet muda kayak Cega sama Bu Ati. Makanya sering-sering gitu ya. Ini berapa kali Bu Ati tadi resepnya satu hari? Satu hari kalau segini, kalau satu hari sebenarnya kan kalau anak kecil 300, kayaknya kita nggak mungkin 300. Minimal bisa 15 kali aja per hari atau 20 kali per hari, alhamdulillah banget. Minimal 15-20 kali. Nah, coba deh resep itu kita ikutin ya Bapak Ibu. Lalu kita nanti lihat minggu depan waktu kita ketemu lagi di local uplifting seperti apa wajahnya gitu ya. Apakah sudah bling-bling kayak kata Cik Gan gitu ya, karena dipraktekin setiap hari. Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Di minggu depan ya, kita akan ketemu lagi di local uplifting, yang mana minggu depan kita akan ngomongin ini Bapak Ibu tentang filosofi kenangan. Nah, kalau tadi ada yang sempat bilang insight-nya, wah ternyata senyum itu ibadah ya. Wah, bersyukur banget nih bisa tersenyum gitu ya, bisa bahagia dalam kehidupan ini. So Bapak Ibu, kalau kita semua malam hari ini sudah bisa senyum kembali gitu ya, mensyukuri kehidupan yang kita miliki gitu ya. And then, apa nih yang mau kita tinggalkan untuk dunia ini? Nah, pernah nggak ya kebayang sebelumnya? Atau jangan-jangan karena saking sibuknya tadi itu, saking banyaknya beban pikiran, nggak pernah kepikiran. Nah, that's why, yuk kita luangkan waktunya, barang 1,5 jam, di minggu depan kita akan ketemu lagi di local uplifting hari Rabu, pukul 19.30 masihan Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama menilik kembali gitu ya. Apa sih jejak yang mau kita tinggalkan? Kenangan macam apa sih yang mau kita tinggalkan untuk dunia ini? So, kita ketemu lagi di minggu depan. Thank you banget Bapak Ibu yang udah sharing tadi ya, keren-keren di kolom chat maupun yang langsung open mic. Thank you banget Bu Ati yang udah nemenin kita malam hari ini. Sama. Terima kasih juga untuk semua tawanya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya Bapak Ibu. Thank you. Jangan lupa tertawa biar tetap sehat semuanya. 15-20 kali sehari ya. Step-nya diikutin. Thank you Bu Walita. Thank you Pak Greg. Thank you Cega. Thank you Bu Dwi. Terima kasih. Thank you Kak Siska. Thank you Bu Dia. Thank you Bu Nina. Thank you Bu Ati. Nah, kali ini bahannya boleh nih buka kamera. Nanti kita balas. Ada yang saya balik. Thank you Pak Basko. Thank you Bu Dia. Thank you Bu Amel. Bu Namira. Semoga berbahagia ya. Nurul. Stay happy. Keep smiling. Thank you Bu Anissa, thank you Bu Rika. Saya mau praktekkan yang dari Mbak Ati. Silakan. Biar tambah bling-bling. Biar bling-bling. Harus Cega, biar prakteknya langsung berasa. Tambah bling-bling. Tambah